Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saat ini sih hanya ingin menjelaskan sesuatu tentang korupsi. Jadi ini hanya sebuah pemikiran otodidak ya. Pemikiran otodidak soalnya. Kenapa korupsi itu membuat nilai mata uang itu naik gitu. Artinya turunnya bukan naik, sorry. Dalam artian apa ya? Bagaimana menjelaskan? Dalam artian kehidupan ekonomi itu semakin sulit gitu. Salah satu penyebab utamanya adalah korupsi. Jadi ini analogi dengan hitungan matematis yang saya sesuaikan sendiri, karena perhitungan benarnya pasti ada, tapi yang saya sampaikan itu perhitungan kasarnya lah, dalam wujud analogi yang meskipun perbandingannya mungkin sesuai, tapi nominalnya itu nggak bakal sesuai gitu, karena cuma analogi, meskipun perhitungan pastinya itu ada, perhitungan benarnya. Jadi anggap misalnya sebuah jalan gitu kan. Jalan ini dibuat dengan sebuah anggaran gitu. Anggarannya misalnya 1 miliar gitu kan. Nah, anggaran yang 1 miliar untuk membuat jalan ini dikorupsi setengahnya. 500 juta dikorupsi. 500 juta akhirnya dipakai untuk membangun jalan ini. Yang terjadi adalah misalnya salah satunya semen gitu. Semen dengan kualitas A yang menggunakan dana 100M itu menjadi kualitas B yang menggunakan dana 500 juta. Masalahnya manusia pekerja yang menciptakan semen kualitas A yang 1M itu misalnya membutuhkan 3 pekerja gitu. Sedangkan kualitas B yang hanya membutuhkan 500 juta itu hanya 1 pekerja gitu. Jadi secara ekonomi ketika korupsi itu diambil, maka uang yang menyebar ke masyarakat itu berkurang. Pekerjaan itu diambil karena harganya, nilainya diambil, nilainya dikurangi. Belum lagi kematian orang yang disebabkan oleh jalan rusak itu. Jadi jalannya harusnya tahan 10 tahun, tapi 5 tahun rusak, berlubang, mengakibatkan hal yang lebih parah lagi. Distribusi barang terhambat karena jalan bolong. Belum lagi kematian karena jalan bolong. Jadi pengurangan demi pengurangan ekonomi untuk kelas pekerja itu semakin besar. Bertumpuk di 1 orang, itulah korupsi. Yang korupsi tadi pejabat. Jadi rakyat yang harusnya melakukan perputaran ekonomi 10 orang dengan dana 1M itu 500 jutanya diambil, ditumpuk oleh orang yang korupsi tadi, itulah pejabat. Jadi 1M yang harusnya diputar oleh 10 orang itu 500 jutanya bertumpuk ke 1 orang. Sisanya setengah, 500 juta ke 9 orang. Padahal seharusnya 1M ke 10 orang, tapi tinggal 500 juta ke 10 orang. Menumpuk 500 jutanya di 1 orang. Siapa ini? Itulah pejabat yang korupsi tadi. Makanya semakin banyak korupsi itu kelas pekerja, ekonomi pekerja itu akan semakin terpuruk gitu. Karena itulah dana yang diputar seharusnya di situ, tapi dikeruk sama mereka. Itulah kenapa saya bilang yang cocok untuk koruptor itu ya hukuman mati. Karena yang disebabkan itu adalah kematian justru melalui pengerusakan ekonomi berbagai orang. Itu sejenis pembunuhan tidak langsung sebenarnya terhadap manusia lain. Makanya hukumannya ya hukuman mati. Tapi di Wakanda 6 bulan karena depannya dia kan korupsi lagi gitu. Maka kalian harus paham ketika pejabat korupsi,
hak ekonomi yang diambil itu adalah ekonomi para pekerja, ekonomi rakyatnya. Dan kalianlah yang akan menjadi makhluk yang menanggung deritanya, dimana ketika mereka menggunakan harta berlimpah itu untuk kemewahan mereka sendiri, dan kalianlah yang mendapatkan rusaknya gitu. Jadi 500 juta yang dia korupsi, yang harusnya dipakai sama 3 orang oleh para pekerja, itu 1 orang yang tidak mendapatkan itu dia bayar untuk membangun istana mewahnya gitu. Jadi kalian sendiri yang membiayai kehidupan mewah para pejabat, itu rakyat itu sendiri. Itulah kenapa ekonomi bakal pasti semakin terpuruk ketika korupsi itu semakin besar. Nah, inilah lucunya dengan MBG dan KDMP gitu. Jadi Pak Sawit itu tidak pernah bertujuan untuk membangun negara, untuk mensejahterakan masyarakat, tapi dia bertujuan untuk minimal 10 tahun menjadi presiden. Ketika tujuannya minimal 10 tahun menjadi presiden, maka yang dia bangun adalah hubungan-hubungan politik dari ternak-ternak yang dia beri makan. Nah, ternak-ternak yang dia beri makan ini melalui korupsi. Itulah korupsi MBG dan KDMP. Ketika dia ingin berlangsungkan kekuasaannya selama mungkin, maka dia harus memberi makan ternak-ternaknya, agar ternak-ternaknya ini patuh sama dia, agar dia mampu menjalankan misinya untuk menjadi pemimpin selama mungkin, selama Zionis belum melakukan tujuan intinya. Nah, karena kebijakan-kebijakan yang ditimbulkan itu adalah jelas pengerusakan secara ekonomi, dan jelas ini adalah perintah Zionis, maka tujuan Zionis di tanah Wakanda itu jelas untuk merubah mata uang, karena profit yang paling besar itu mata uang. Jadi ada kemungkinan Zionis mau mengubah mata uang rupiah agar seluruh rakyat Wakanda itu beralih profit ke US dollar gitu. Jadi siap-siap aja. Maka saya bilang sesuatu yang bodoh sebenarnya ketika kalian menunggu pengerusakan mata uang itu menuju planning akhirnya oleh Zionis. Seharusnya sudah harus membangun strategi untuk mencegah itu terjadi. Tapi yang paling sulit dilakukan adalah karena Pak Sawit merantai ternaknya, dan ternaknya ini adalah orang-orang yang memegang senjata, itulah tentara dan polisi. Makanya menyedihkan sekali sebenarnya kalau kalian membiarkan Pak Sawit membiarkan Wakanda menuju kehancuran. Itu sesuatu yang bodoh, lebih bodoh lagi. Mungkin kalau dianalogikan sederhana, ketika kalian memerangi mereka, kaum munafik ini, sebelum kehancuran itu terjadi, maka kematiannya itu berkurang 50% gitu. Jadi kalau kalian memerangi mereka sebelum kehancuran terjadi, yang mati itu misalnya 100 juta orang. Tapi ketika kalian menunggu kehancuran itu terjadi, maka ketika kehancuran terjadi, rakyat yang mati itu bisa sampai 200 juta orang. Jadi 2 kali lipatnya. Kalau kalian berencana menunggu kehancuran itu terjadi baru melakukan strategi, maka sebenarnya bagus ya perang yang dilakukan di perang Badar itu. Saran dari sahabat Rasulullah SAW itu kan strategi yang bagus. Jadi dia merusak sumur. Sebelum perang itu terjadi, ada strategi untuk menahan agar prajurit itu berkurang setengahnya, kekuatan mereka itu berkurang setengahnya. Sama seperti saat ini,
ketika kalian mengatur rencana strategi setelah kehancuran terjadi, itu kematian akan lebih banyak gitu. Kalau kalian membangun strategi sebelum kehancuran terjadi, nah itu orang yang mati itu bakal lebih sedikit gitu. Kita ini sedang dalam proses perang menuju kehancuran. Apakah kalian menunggu kehancuran itu terjadi? Ya dampaknya 2 kali lipat lebih besar. Nyawa yang mati itu bakal lebih banyak. Tapi ini secara strategi ya, ini hanya analogi kasar. Tapi ya sudahlah, wallahu alam. Kalau kalian lebih senang percaya sama data-data mereka ya nggak apa-apa, silakan tunggu kehancurannya aja berarti. Bahkan yang menyampaikan kehancuran secara ekonomi ini kan ahli ekonomi sendiri kan, bukan saya. Tapi ya sudahlah, menurutku tujuan utama Zionis untuk menciptakan kehancuran itu ya merubah uang kertas agar uang kertas rupiah ini hilang gitu, berganti dengan US dollar. Nah ini akan mungkin dimanfaatkan oleh elit PRC. Jadi dia nggak mau US dollar tapi yuan atau kembali ke rupiah. Jadi lucu nanti perang-perangnya ini bakal lucu nih. Saya menjadi penonton aja lah. Kalau rakyat Wakanda nggak mau sadar ya, kita akan digoreng sama Zionis atau PRC melalui kaum munafik itu. Tapi ya sudahlah, terserah kalian sajalah. Kalian ini nggak bisa dihentikan oleh seorang diri, ini harus dihentikan oleh populasi dari sebuah tempat itu. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, Allah nggak akan merubah suatu kaum. Jadi total populasi dalam kaum itu yang harus bekerja sama untuk merubah kaum itu sendiri, merubah populasi itu sendiri. Ya seluruh orang di populasi itu. Kalau jumlah populasi rusak dalam orang itu lebih besar daripada populasi yang sedikit, maka Allah mengizinkan hijrah kalau kamu mampu hijrah. Tapi Allah bilang orang muslim itu kalau berperang mengalahkan berkali-kali lipat musuhnya gitu. Jadi kalaupun jumlah kalian lebih sedikit daripada jumlah kaum munafik atau orang jahat, harus ada kepercayaan bagi diri umat muslim bahwa Allah akan memenangkan mereka. Tapi umat muslim sendiri tuh harus sadar bahwa mereka, tugas utama mereka menjalankan keadilan karena Allah yang memerintahkan keadilan itu untuk terjadi. Makanya kisah ada hukum rajam untuk perzinahan atau hukum cambuk untuk perintah. Ada hukum potong tangan untuk pencurian tangan, untuk pencurian. Ada hukuman mati untuk pengerusakan seperti koruptor. Kenapa kita menjalankan keadilan ini? Karena Allah yang suruh. Maka tujuan utama yang harusnya menjadi landasan umat muslim berperang ya karena Allah. Kalau tujuan ini melenceng, maka bantuan Allah juga akan bergeser gitu. Nah itulah yang terjadi di perang Uhud. Karena niatnya berubah, niat dasarnya berubah menjadi ghanimah atau harta rampasan perang. Makanya suatu kaum itu harus berubah dalam molekul yang sama gitu. Kekuatan yang melekat dalam suatu molekul untuk memecah molekul lain itu harus sama. Jangan sampai niatnya buyar, akhirnya pecahlah molekul ini dan kalahlah kita gitu. Karena perpisahan tadi. Maka penyatuan umat muslim yang benar dengan niat yang benar, inilah yang harus diperjuangkan. Ya, wallahu a'lam.